mempersiapkan barisannya masing-masing. Siap, gerak. Untuk depan, gerak. Tegak, gerak. Istirahat di tempat, gerak. Siap, gerak. Medan depan, gerak. Gerak, gerak. Istirahat di tempat, gerak. Siap, gerak. Medan depan, gerak. Tegak, gerak. Istirahat di tempat, gerak. Siap, gerak. Medan depan, gerak. Tegak, gerak. Siap, gerak. Depan, gerak. Siap, gerak. Tegak depan, gerak. Tegak, gerak. Gerak depan, gerak. Pemimpin apel memasuki lapangan dan mengambil alih komando. Siap, gerak. Penghormatan kepada pemimpin apel dipimpin oleh pemimpin pasukan paling kanan. Kepada pemimpin apel, hormat, gerak. Tegak, gerak. Laporan masing-masing pemimpin pasukan kepada pemimpin apel. Pembina apel Hari Santri Nasional berkenan memasuki mimbar. Pasukan disiapkan. Bidan, ayo, beralih. Siap, gerak. Penghormatan kepada pembina. Kepada pembina apel, hormat, gerak. Tegak, gerak. Laporan pemimpin apel kepada pembina. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya diikuti oleh seluruh peserta.
Mengheningkan cipta dipimpin oleh pembina. Menjadi amal yang baik yang bisa menghantarkan di sisinya. Menginginkan kita mulai. Pancasila. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam bermusyawarah. Pembacaan Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan resolusi Jihad NU. Pemerintah Republik supaya mengambil tindakan yang sepadan. Resolusi Wakil-Wakil Daerah Nahdlatul Ulama seluruh Jawa Madura. Bismillahirrahmanirrahim. Resolusi Rapat Besar Wakil-Wakil Daerah Konsul Perhimpunan Nahdlatul Ulama seluruh Jawa Madura.
pada tanggal 21-22 Oktober 1945 di Surabaya, mendengar bahwa di tiap-tiap daerah di seluruh Jawa Madura ternyata betapa besarnya hasrat umat Islam dan alim ulama di tempatnya masing-masing untuk mempertahankan dan menegakkan agama, kedaulatan negara Republik Indonesia merdeka, menimbang bahwa untuk mempertahankan dan menegakkan negara Republik Indonesia menurut hukum agama Islam termasuk sebagai satu kewajiban bagi tiap-tiap orang Islam. B. Bahwa di Indonesia warga negara adalah sebagian besar terdiri dari umat Islam. Mengingat 1. Bahwa oleh pihak Belanda atau Nica dan Jepang yang datang dan berada di sini telah banyak sekali dijalankan kejahatan dan kekejaman yang mengganggu ketentraman umat. 2. Bahwa semua yang dilakukan oleh mereka itu dengan maksud melanggar kedaulatan negara Republik Indonesia dan agama dan ingin kembali menjajah di sini. Maka beberapa tempat telah terjadi pertempuran yang mengorbankan beberapa banyak jiwa manusia. 3. Bahwa pertempuran-pertempuran itu sebagian besar telah dilakukan oleh umat Islam yang merasa wajib menurut hukum agamanya untuk mempertahankan kemerdekaan negara agamanya. 4. Bahwa di dalam menghadapi sekalian kejadian-kejadian itu perlu mendapat perintah dan tuntunan yang nyata dari pemerintah Republik Indonesia yang sesuai dengan kejadian tersebut. Memutuskan 1. Memohon dengan sangat kepada pemerintah Republik supaya menentukan suatu sikap dan tindakan yang nyata serta sepadan terhadap usaha-usaha yang akan membahayakan kemerdekaan agama dan negara Republik Indonesia, terutama terhadap pihak Belanda dan kaki tangannya. 2. Supaya memerintahkan melanjutkan perjuangan bersifat sabilillah untuk tegaknya negara Republik Indonesia merdeka dan agama Islam. Surabaya, 22 Oktober 1945, Nahdlatul Ulama. Pembacaan Ikrar Santri Indonesia diikuti oleh seluruh peserta. Ikrar Santri Indonesia. Kami, Santri Negara Kesatuan Republik Indonesia, berikrar sebagai Santri Negara Kesatuan Republik Indonesia berpegang teguh pada akidah, ajaran, nilai, dan tradisi Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sebagai Santri Negara Kesatuan Republik Indonesia, bertanah air, satu tanah air Indonesia, berideologi negara satu, ideologi Pancasila, berkonstitusi satu Undang-Undang Dasar
Republik Indonesia. Berkebudayaan 1 dan kebudayaan Bhinneka Tunggal Ika. Sebagai santri Negara Kesatuan Republik Indonesia, selalu bersedia dan siap siaga menyerahkan jiwa dan raga membela tanah air dan bangsa Indonesia, mempertahankan persatuan dan kesatuan nasional, serta mewujudkan perdamaian abadi. Sebagai santri Negara Kesatuan Republik Indonesia, ikut berperan aktif dalam membangun nasional, mewujudkan kesejahteraan rahim dan batin untuk seluruh rakyat Indonesia yang berkeadilan sosial. Sebagai santri Negara Kesatuan Republik Indonesia, pantang menyerah, pantang putus asa, serta akan berdiri di depan melawan semua pihak yang akan merongrong Pancasila, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika, dengan ideologi dan konstitusi dasar lainnya yang bertentangan dengan semangat proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, serta resolusi Jihad Nahdlatul Ulama. Amanah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa mawalah, amma ba'du. Yang saya hormati para alim, para kiai, para ustadz, para santri SMK YPM Pataman yang berbahagia. Syukur alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih diperkenankan Allah untuk dapat memperingati Hari Santri Nasional. Perlu para santri ketahui, diilhami oleh resolusi jihad berkumpulnya para alim ulama pada tanggal 21 dan 22 Oktober 1945 mengilhami timbulnya rasa nasionalisme yang tinggi yang digaungkan oleh para kiai, tokoh-tokoh NU saat itu. Anak-anakku sekalian, para santri yang saya cintai, para kiai, para santri berperan aktif, berkontribusi besar dalam perjuangan merebut kemerdekaan dan mempertahankan kemerdekaan. Anak-anakku sekalian, kita kenal namanya Pangeran Diponegoro merebut kemerdekaan. Kita kenal namanya Pangeran Hasanuddin yang berjuang di Malaka. Banyak kita kenal yang lain, Tuanku Imam Bonjol dan lain sebagainya.
Beliau-beliau itu adalah para kiai. Mungkin masih banyak yang kalian kenal yang lain. Cut Nyadin. Beliau-beliau itu para bunyai yang memiliki para santri banyak. Yang kontribusinya besar sekali para kiai saat itu untuk merebut kemerdekaan. Kontribusinya besar sekali para santri, para ustadzah, para guru, pemuda dan lain sebagainya yang bergabung dalam Laskar Hizbullah, Laskar Sabilillah yang merebut kemerdekaan Indonesia. Timbullah tanggal 17 Agustus 1945 dikumandangkannya kemerdekaan Indonesia melalui pemimpin besar Indonesia yaitu Bung Karno dan Bung Hatta. Tidak lama kemudian, karena penjajah sudah senang menjajah Indonesia, Belanda saja itu 350 tahun menjajah Indonesia, 3,5 abad. Ditambah itu belum yang tertulis adalah Portugal, kurang lebih 1 abad. Indonesia itu dijajah 450 tahun. Itu sudah berapa generasi? Jadi 350 tahun Belanda, 100 tahun Portugal yang belum tercatat. 450 tahun. Itu berapa generasi? Perjuangan para kiai, para ustadzah begitu besar mengorbankan jiwa raganya untuk merebut kemerdekaan. Setelah proklamasi dikumandangkan Indonesia merdeka, tidak lama kemudian terjadilah peralihan kekuasaan dari pemerintahan Jepang kepada pemerintah Indonesia. Dalam waktu 3 bulan dapat terselesaikan dengan baik peralihan kekuasaan. Anak-anak biar tahu, sebagai generasi muda, kalau nggak tahu ini, maka hidupnya enak-enakan, tidak ada perjuangan untuk masa depannya sendiri. Ini biar tahu anak-anak. 3 bulan kemudian, Agustus, September, Oktober, sekutu yang mengalahkan Jepang, yaitu tadi yang disebutkan adalah tentara Nika, itu datang ke Indonesia untuk melucuti peralatan perang Jepang. Karena saat itu Presiden Soekarno menanyakan kepada para kiai bagaimana hukumnya untuk memerangi penjajah di Indonesia. Maka timbullah yaitu resolusi jihad yang mana dikumandangkannya oleh Kiai Hasyim Asy'ari yang mampu membakar nasionalisme para santri, para kiai, para ustadz dan ustadzah seluruh Jawa dan Madura. Terus berlanjut, terjadilah pertempuran di berbagai tempat di Surabaya. Berkendara lari ke Gresik ingin menguasai Gresik. Kemudian terjadilah pertempuran di Jombang, terjadilah pertempuran di Mojokerto. Karena saat itu Belanda membawa 6.000 pasukan dan akan datang lagi. Setelah membawa 6.000 pasukan, Belanda menyebarkan selebaran yang bunyinya bahwa selain tentara Belanda, penduduk pribumi yang waktu itu melucuti senjata Jepang, maka harus diserahkan ke pemerintahan Belanda. Dan penduduk pribumi tidak diperkenankan membawa senjata. Kalau ketemu membawa senjata, maka akan ditembak di tempat. Itulah sedikit tentang apa yang diperjuangkan para santri dan para kiai untuk membela tanah air kita. Dan tepatnya pada tanggal 22 ini akhirnya diakui oleh pemerintah sebagai Hari Santri Nasional.
kita bersyukur kita masuk dalam pendidikan Yayasan Pendidikan dan Sosial Ma'arif yang dipimpin oleh Kiai Haji Hasyim Latif, yang mana Kiai Haji Hasyim Latif adalah bagian dari pejuang Hizbullah yang saat itu ikut merebut kemerdekaan dan ikut mempertahankan kemerdekaan yang saat itu terjadinya peperangan di berbagai tempat. Kita termasuk dalam naungan Kiai NU, Kiai yang benar-benar ikut dalam perjuangan para santri yang dikenal dengan resolusi jihad ini. Kita bersyukur sekali anak-anakku sekalian. Saya tidak mengulas panjang dan tidak mengulas banyak sekali, oleh karena itu anak-anak kalau mau membaca yang lebih jauh tentang perjuangan Kiai dan para santri, ini ada sebuah buku, silakan untuk mencari di berbagai tempat. Kalian akan tahu betapa beratnya perjuangan, betapa tingginya Kiai dan para santri yang saat itu berjuang untuk kemerdekaan dan mempertahankan kemerdekaan. Anak-anak santri sekalian yang saya cintai, ini adalah Bapak Ibu guru, kalau dulu adalah para kiai, Bu guru adalah para bunyai dan ustadz-ustadzah. Kalian jelas sekolah di SMP YPM 4 Taman, sekolah di SMP YPM Taman benar-benar pelaku langsung yang jelas meneruskan perjuangan dari pahlawan Hizbullah kita, yaitu Kiai Haji Hasyim Latif. Oleh karena itu anak-anak sekalian tidak salah, kalian perlu mendapat barokah Kiai, kalian perlu mendapatkan doa para Kiai. Di YPM ini adalah salah satu pejuang kemerdekaan, pejuang Hizbullah. Oleh karena itu barang siapa yang sekolah di YPM, insya Allah doa para kiai, doa pejuang, doa Kiai Hasyim Latif ini akan membawa barokah kemanfaatan ilmu kalian semuanya. Oleh karena itu masa PPDB ini anak-anak silakan jangan sampai keliru, kalian tetap berjuang mengarahkan yang benar. Tetangga kalian, sanak saudara sekali kalian bawalah ke YPM, karena memang YPM itu adalah pada intinya adalah pesantren. YPM itu adalah pesantren. Oleh karena itu bawalah, akan nanti dapat berkah dari doa para kiai. Sekolah di YPM agamanya banyak, itu adalah implementasi bahwa YPM itu adalah pesantren. Saya kira itu anak-anak sekalian yang dapat saya sampaikan. Resolusi jihad mengingatkan kita pada perjuangan para kiai. Pemuda santri yang tidak menghormati pengorbanan para pahlawannya itu adalah pengkhianat. Masyarakat warga negara yang tidak menghormati pejuang kemerdekaannya itu adalah bukan warga negara yang baik. Oleh karena itu anak-anak sekalian, kita para santri, kita mendapat barokah para perjuangan kiai. Oleh karena itu mari kita teruskan perjuangan para kiai dengan sebaik-baiknya. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan pada peringatan Hari Santri ini. Mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi anak-anakku semuanya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. من الإيمان ولا
Bacaan doa oleh Ustadz Muhammad Nasir, Sarjana Agama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wa 'azimi sultani. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka walakinnal musta'an. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma hassil maqasidana bi barakatil Fatihah wa bi hidayatil Fatihah wa bi sirril Fatihah wa bi karamatil Fatihah bi haqqi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahumma khtim lana bil iman, Allahumma khtim lana bil Islam, Allahumma khtim lana bil khair, Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Allahumma inni a'udzubika min jahdil bala wa darkish shiqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Rabbi habli minas sholihin, Rabbi habli minas sholihin, Rabbi habli minas sholihin, Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dhurriyyati, Rabbana wa taqabbal du'a, Rabbana ighfirli wa liwalidayya walil mu'minina yawma yaqumul hisab. Rabbana zalamna anfusana
wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laporan pemimpin apel kepada pembina bahwa apel telah selesai dilaksanakan. Penghormatan kepada pembina apel. Kepada bina apel hormat gerak. Eko gerak. Pembina berkenan meninggalkan mimbar. Penghormatan kepada pemimpin apel dipimpin oleh pemimpin pasukan yang paling kanan. Kepada pemimpin apel hormat gerak. Eko gerak. Pemimpin apel meninggalkan lapangan dan menyerahkan komando. Dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin, apel Hari Santri Nasional tahun 2021 selesai. Tiap-tiap pemimpin pasukan membubarkan pasukannya. Dan penghormatan